Baik, sudah jam 3 lebih beberapa menit ya. Langsung saja kita mulai. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan sesi kita, yaitu konsultasi penyembuhan online gangguan asam lambung. Ini adalah live kita yang kedua. Yang pertama sudah sekitar 2 minggu yang lalu ya. Dan kedepannya akan kita usahakan untuk 1 minggu sekali. Jamnya tetap di jam 3 sampai jam 4. Jadi selama 1 jam ke depan masih bersama saya, Kak Ria, akan menemani sahabat-sahabat semua. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang gangguan asam lambung dan solusinya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita awali pertemuan kita dengan berdoa dulu ya. Bagaimana? Setuju aja ya? Oke. Kita ambil sikap berdoa. Silakan sahabat-sahabat semua berdoa menurut keyakinannya masing-masing dan akan kita pandu dengan doa secara universal. Oke, sikap hening, bangkitkan rasa syukur. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di sini dalam sesi konsultasi penyembuhan online gangguan asam lambung. Kiranya Engkau berkati juga semua yang terlibat, termasuk koneksi internet, sehingga semua berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Tuhan, terima kasih, amin. Amin. Oke. Gimana kabarnya hari ini, sahabat-sahabat semua? Anteng ya. Oh. Jadi gini, di akhir sesi ini yang paling menarik di acara konsultasi online adalah di akhir sesi kita akan memilih 5 orang yang akan mendapatkan terapi gratis. Nah, siapa yang akan kami pilih? Jadi 5 orang itu akan dipilih berdasarkan keaktifan teman-teman, sahabat-sahabat semua dalam mengikuti sesi ini. Keaktifannya bisa diindikasikan dari, jadi kami nanti melihatnya dari yang pertama, teman-teman semua bisa memberikan komen. Yang kedua, bisa sharing atau berbagi cerita. Yang ketiga, bisa dengan bertanya. Bertanya juga kami mengkategorikan aktif. Yang keempat, yaitu dengan mengangkat kedua jempolnya. Apa itu? Yaitu jempol itu diangkat ketika nanti ditanya kabar, dijawab dengan sehat dan sukses sambil diangkat kedua jempolnya. Begitu. Oke. Yang lainnya nggak muncul jempolnya ya. Oke, kita coba ya. Kita lihat jempolnya. Oh iya, ini catatan jempolnya jempol tangan ya, jangan jempol kaki. Jempol tangan aja cukup. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Terima kasih. Oke. Langsung saja. Seperti, informasi dulu ya. Jadi nanti teman-teman bagi yang belum bergabung dengan WA konsultasi asam lambung, bisa menghubungi admin, nanti nomornya akan ditulis di chat, atau bisa ditulis di nomor 085848155918. Nah, ini nanti seandainya ada diskusi yang belum terselesaikan, bisa kita sambung lewat WA group, atau ini WA ini juga bisa dipakai untuk koordinasi ketika nanti sahabat-sahabat semua memperoleh undian terapi gratis. Jadi koordinasinya kita lewat WA tersebut. Jadi mending ditulis sekarang aja, nanti dapat apa enggak siapa tahu, daripada nanti hadiahnya enggak keambil gitu ya. Itu adalah nomor admin kami. Jadi teman-teman bisa menghubungi nomor tersebut untuk dimasukkan ke WA group. Oke. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua. Yang pertama kita kemarin sudah membahas sedikit
tentang apa itu asam lambung, kemudian apa solusinya dengan terapi komplementer. Nah, dari pertemuan yang kemarin itu ada beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang sudah merasakan terapi gratis atau merasakan terapi untuk asam lambungnya. Kira-kira di sini ada yang kemarin merasakan nggak, yang dapat terapi gratisnya nggak? Ini kayaknya ada Ibu Fatimah ya. Ibu Fatimah bisa cerita sebentar tuh, sedikit. Jadi apa yang dirasakan ketika sebelum, selama, atau sesudah terapi, atau apa aja, silahkan bisa di-sharingkan kepada kita semua. Ya, sebelumnya asam lambung saya kalau kok naik, dada saya rasanya sesak dan berdebar-debar sebentar. Ya, kepala ini samping leher sering sakit. Oh, sebelumnya asam lambung saya kalau naik, dada saya agak sesak, kadang berdebar-debar, dan belakang leher saya sering kaku. Ya, setelah di terapi agak mending. Itu aja. Makasih. Terima kasih Bu Fatimah. Jadi kemarin langsung apa terasa gitu ya? Langsung terasa perubahannya? Ya. Dan kalau sebelum terapi ya, saya di asal mau tidur kan, ya rasanya sesak sekali. Sekarang udah mending. Oh, Ibu Fatimah ini udah berapa lama asam lambungnya? Udah lama sekali. Itu selalu begitu selama beberapa tahun, selalu begitu. Terus setelah itu apakah ada perubahan, Bu? Jadi kemarin kan di terapinya cuma 1 kali ya? Iya. Terus setelah itu bagaimana? Apakah sering masih sesak dadanya dan belakang lehernya? Agak masih. Agak membaik. Oh, baik. Jadi kenapa itu belum hilang sepenuhnya? Mungkin nanti kita akan kupas lebih dalam. Nanti kita akan tanyakan kepada tamu kita hari ini. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada nggak ya? Selain Ibu Fatimah kemarin yang sudah merasakan? Kayaknya belum ada ya. Ini masih baru. Oke, baik. Nah, sebelum kita tampilkan, kita undang tamu kita akan review sebentar ya, review. Jadi kemarin kita mengundang pakar terapi komplementer. Beliau sudah menerangkan tentang apa itu asam lambung dan apa itu terapi komplementer. Kita coba review cepat apa yang disampaikan oleh pakar terapi komplementer kemarin. Oke, nggak apa-apa ya, sebentar saja. Oke, jadi yang pertama kita akan mengulang sedikit tentang asam lambung. Bahwa asam lambung itu dipunyai atau setiap orang mempunyai yang namanya asam lambung. Karena asam lambung ini berfungsi untuk mencerna makanan. Sehingga kalau nggak ada asam lambung ya proses pencernaannya tidak tuntas. Sehingga nanti makanan itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi setiap orang itu mempunyai asam lambung. Terus yang kedua, setiap orang juga mempunyai yang namanya MAH. Karena MAH itu sendiri artinya lambung. Cuma sakit MAH atau gangguan asam lambung ini memang hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Tapi pada dasarnya setiap orang mempunyai asam lambung dan mempunyai MAH. Kemudian yang ketiga, gejala awal sakit lambung atau asam lambung itu sebetulnya sangat sederhana, seperti kembung, masuk angin. Cuma ketika gejalanya masih ringan, biasanya diabaikan. Nanti kalau berobatnya kan kalau sudah parah gitu kan ya biasanya, ya enggak? Masa kembung aja ke dokter gitu kan? Biasanya
nunggu kalau udah perih baru ke dokter gitu. Nah, karena gejala yang sedikit ini dibiarkan biasanya atau tidak ditanggapi sehingga ini menjadi lebih parah. Jadi sebetulnya dengan gejala yang kecil atau ringan sudah terdeteksi dan diatasi, mungkin tidak akan menjadi lebih parah. Oke, selanjutnya bahwa stres adalah pemicu utama meningkatnya asam lambung. Ada yang sedang stres di sini? Kayaknya enggak ya. Sudah bawa air minumnya tuh di depan. Jadi kalau stres itu bisa diminum ya, minum gitu ya. Mengalihkan rasa stres. Oh, itu cuma dialihkan ya. Nah, jadi akar permasalahan dari gangguan asam lambung biasanya ada karena stres. Nah, kemudian kaitannya dengan terapi komplementer itu apa? Jadi terapi komplementer kemarin saya mengulang sedikit. Terapi komplementer adalah terapi untuk melengkapi medis. Jadi terapi ini tidak bertentangan dengan medis. Tadi kan asam lambung itu meningkat disebabkan oleh salah satunya stres. Nah, kalau kita pergi ke dokter, biasanya kan yang diobati adalah asam lambungnya, gejala sakit lambungnya. Tapi stresnya kan tidak diobati, yang artinya bahwa akar permasalahannya belum diobati. Sehingga dengan paduan antara medis dan terapi komplementer ini diharapkan akan menuntaskan permasalahan asam lambung. Begitu, teman-teman, kakak-kakak semua. Sampai sini ada pertanyaan? Ini mengulang yang kemarin ya. Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja. Hari ini kita akan mengundang tamu kita. Siapa dia? Beliau adalah praktisi terapi komplementer. Sudah berapa lama menjadi praktisi, kemudian ada apa yang pernah dijumpai itu, nanti kita tanyakan. Teman-teman juga boleh bertanya dengan chat atau langsung tanya, nanti ketika sudah ada waktunya untuk bertanya gitu ya. Jadi artinya sih teman-teman bisa nanya. Oke, langsung saja kita panggilkan tamu kita hari ini. Ini adalah perempuan bermata 4. Wah, matanya sih 2 ya, karena pakai kacamata jadi 4 ya. Kita panggilkan tamu kita, Kak Ika Safitri. Silakan Kak Ika, perkenalkan dirinya. Selamat sore Kak Ria. Selamat sore Kak Ika. Suara saya bisa dengar jelas? Kalau saya bisa, yang lainnya bagaimana? Jelas kah? Suaranya sehat dan sukses. Oh, oke. Salam sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Terima kasih sudah diberi waktu Kak Ria. Sama-sama, silahkan Kak Ika. Apa nih? Kenalan dulu Kak Ika. Oke, kenalan dulu. Saya Ika. Nama saya Ika dan saya adalah terapis di klinik Plan Healing di Solo, dari Solo aja. Oke, sekian pembukaan. Oke, jadi ini Kak Ika. Beliau adalah praktisi itu apa? Maksudnya apa praktisi itu Kak? Ya, jadi selama ini saya melakukan penyembuhan dan metode Plan Healing, penyembuhan komplementer. Oh, ya. Gitu. Ya. Salah satunya ya, untuk penyakit gangguan asam lambung salah satunya. Oh, jadi banyak penyakit yang bisa diterapi dengan metode ini ya Kak Ika?
Pada dasarnya banyak dan hampir semua penyakit bisa ya. Cuman kesemuanya tentu saja tergantung dari kondisi pasien. Ya banyak faktor lah Oke. yang mempengaruhi kesembuhannya. Baik, kita lanjut dulu ke namanya. Ini tadi dari Solo. Jadi kliniknya ini juga ada di Solo ya, Kak Ika? Solonya Ya, di sebelah mana ya? Di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 91. Jadi Jalan kalau Jalan Urip Sumoharjo nomor 91. Mungkin kalau sudah tahu roti Orion ya, itu daerah seberangnya roti Orion. Oh itu ya, yang oleh-oleh Iya. itu ya? Yang terkenal itu. Oh, jadi kalau mampir ke Solo beli oleh-oleh nanti bisa mampir ke kliniknya ini ya? Mampir ke kliniknya. Nah, kalau itu kalau kita mau mampir nih, ini jam bukanya jam berapa, Kak? Kami buka jam 8 sampai jam 7 malam. Untuk sementara selama pandemi, cuma buka sampai jam 5 sore ya. Dan untuk sementara memang hanya menerima pasien jarak jauh saja. Untuk keamanan ya, Kak ya. Oke, jadi ini bisa jarak jauh ya. Kemarin sebetulnya sudah diterangkan nih kenapa bisa jarak jauh. Mungkin bisa diterangkan lagi, Kak, apa sih yang dimaksud terapi jarak jauh itu? Ya, jadi kalau terapi jarak jauh itu kenapa dimungkinkan? Karena memang dalam secara energi kan kita itu terhubung semua ya. Selama kita berada di bumi, kita ini terhubung secara energi. Jadi di dalam kita run healing itu ada metode memang penyembuhan jarak jauh. Dan itu memungkinkan pasien untuk tidak perlu datang ke klinik. Jadi untuk yang dari luar kota, dari luar Jawa, bahkan dari luar negeri, ya, dari luar pulau, dari luar negeri, itu bisa melakukan penyembuhan, jadi tanpa pergi ke klinik, gitu, Mbak Ria, seperti itu. Oke, Kak Ria. Kak Ria, mic-nya belum dibuka tuh. Oke, ini tadi kan jarak jauh itu bisa luar kota, luar pulau, luar negeri. Luar angkasa bisa nggak ya? Mungkin suatu saat ya. Mungkin belum ada aja pasiennya yang minta ya. Ya namanya energi kita tidak tahu ya. Tapi sementara kita menangani bumi dulu ya. Pasien bumi dulu ya. Pasien bumi aja nggak bisa habis ya, Kak? Iya, nggak bisa habis nih. Malah banyak ini. Malah banyak ini. Jadi kalau masa pandemi ini bagaimana, Kak? Kayaknya ini cocok ya. Jadi kita kan disarankan oleh pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul, tidak mendatangi tempat-tempat umum. Jadi betul. Kayaknya ini cocok sekali ya. Jadi kalau yang pasien sekarang itu bagaimana, Kak? Apakah tambah banyak atau bagaimana? Justru setelah pandemi ini ya, justru malah semakin banyak gitu. Karena kan sekarang orang mau pergi ke rumah sakit itu agak gimana ya, kalau cuman sakit batuk, pilek gitu, kadang-kadang untuk pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit itu agak was-was ya. Jadi kadang-kadang orang milih untuk pergi ke mengobati sendiri gitu, cuman beli obat gitu kan ke apotek. Nah, kalau dengan pranic healing ini kelebihannya tidak perlu datang ke klinik, cukup di rumah saja. Jadi kan aman ya, tidak ketemu, tidak pergi ke luar atau tidak pergi ke tempat umum. Jadi aman dan tetap dapat pelayanan kesehatan dan tetap sama dengan kalau jarak dekat gitu, tetap sama kalau dengan berhadapan-hadapan di klinik gitu. Jadi keuntungannya seperti itu. Jadi proses terapinya itu sama aja ya, Kak? Antara bertemu sama jarak jauh itu sama saja? Sama. Prosedurnya sama karena kita memang prosedurnya terstandar ya. Jadi efeknya pun akan sama. Gitu. Jadi jangan khawatir nanti kalau ada yang kadang-kadang ada pasien yang jangan-jangan kalau jarak jauh nanti nggak sembuh ya, nanti kurang efeknya. Enggak juga sih, sama kok efeknya. Sama-sama tetap akan sembuh juga gitu. Efeknya sama dengan jarak dekat. Baik, terima kasih. Dan sampai sini, sahabat-sahabat sehat dan sukses semua, ada yang mau tanya?
untuk narasumber? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Saya aja yang nanya kalau gitu. Nah, Kak Ika ini kenapa tertarik belajar tentang ilmu energi ini gitu? Kan ini kan apa ya, tidak banyak orang tahu. Tapi kenapa Kak Ika itu belajar? Jadi dulu saya belajarnya tuh cuma ikut-ikutan sih sebenarnya pada awalnya gitu ya. Jadi saya ikut ibu saya pertama yang belajar gitu kan. Dan buat saya waktu itu keren ya. Dengan tangan kita itu bisa menyembuhkan gitu. Sakit perut, pusing, dalam waktu singkat beberapa menit aja kok bisa ya sembuh. Dan cuman dengan tangan aja gitu, keren sekali gitu saya pikir. Dan waktu itu saya memang selalu ingin ikut-ikutan, ikutlah tanpa ekspektasi apapun sebenarnya. Dan juga tidak menyangka untuk sekarang bisa menjadi terapis gitu ya. Waktu itu hanya ikut-ikutan saja. Tapi dalam perjalanan waktu ternyata banyak sekali manfaat yang diperoleh gitu ya. Untuk pertama tentu saja untuk kesehatan diri ya. Kalau kita bisa terapi dengan prana healing, kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri. Lalu kita bisa membantu menjaga kesehatan keluarga dengan ya membantu kalau keluarga ada yang sakit. Ya. Dan lalu untuk misalnya saat-saat pertolongan pertama ya, misalnya pertolongan pertama sakit di malam hari, mungkin tidak bisa ke dokter dan sebagainya, jadi ini sangat membantu. Nah, tapi kemudian di perjalanan kemudian ternyata saya menemukan bahwa ini sangat menjadi bagian dari hidup gitu ya, sehingga kemudian saya memilih untuk berprofesi. Jadi berprofesi dengan penyembuh sebagai penyembuh prana atau pranic healer ya. Tapi dulu benar-benar pada awalnya tidak ada ekspektasi sama sekali untuk sampai ke sana, kelihatan keren dan manfaatnya banyak gitu. Salah satu manfaat yang sangat terasa juga menjadi jarang pergi ke dokter ya. Walaupun ini ada terapi komplementer yang artinya tidak bisa menggantikan, tetapi ternyata juga ada saat-saat di mana kita bisa mengurangi dosis obat dan mengurangi pergi ke dokter untuk penyakit-penyakit yang ringan, yang bisa segera ditangani dengan pranic healing, tidak perlu pergi ke dokter. Tapi tentu saja kalau penyakitnya memang berlanjut terus, tetap kita harus pergi ke dokter ya kan, karena ini adalah pelengkap. Ya, itu kira-kira Kak Ria. Oke, terima kasih. Ini sahabat-sahabat sehat dan sukses semua, ini ada 5 orang yang akan dipilih untuk terapi gratis di akhir sesi. Ada yang mau? Silakan. Syaratnya cuma sederhana. Anda boleh bertanya atau sharing atau yang lainnya. Ada nggak? Ada yang mau nggak? Iya, saya mau. Ini? Ibu Fatimah, kah? Halo, Ibu namanya? Ibu Sri Suswanti dari Jogja. Saya Ibu Sri Suswanti, maaf. Ini karena pakai HP, jadi saya nggak kelihatan wajahnya. Oh ya, Ibu mau nanya apa, Bu? Iya. Sedikit cerita juga mau bertanya. Oh, boleh, silakan. Ya, selamat sore. Maaf ya, di sini sinyalnya kurang bagus, jadi agak terputus-putus. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Kita coba yuk. Iya, asam lambung saya itu sudah lama sekali. Hampir berapa 30-an tahun lah. Wow. Tapi akhir-akhir ini sering sakit. Iya, sering sakit. Terus pada hari ini kok rasanya perut itu
mengeras gitu, keras gitu loh. Terus yang itu sekali apa dingin keringat dingin atau apalah gitu, pokoknya nggak enak di badan itu. Nah kemarin juga saya sudah mengikuti dan di terapi juga sama Pak Dodi. Saya mengucapkan terima kasih di terapi dengan Pak Dodi kemarin. Oh, luar biasa. Saya banyak sekali kesembuhan. Tapi ya itu sekarang masih merasakan yang itu. Perut yang agak ngeras dan sakit di belakang. Kemudian apakah asam lambung itu bisa menyerang juga atau berakibat ke kaki kiri ya? Itu rasanya sakit itu. Sudah? Halo. Oke. Terima kasih sudah sharing dan tanya. Jadi kemarin Ibu Sri Siswanti ya, ini salah satu yang mendapatkan terapi gratis. Dirasakan lebih baik, tapi masih sakit sekarang. Bisa kita tanyakan ke Kak Ika, ini iya. Ya, baik. Ya, Kak Ria. Kak Ria. Iya, ya, loh. Tadi suaranya terputus-putus. Mungkin ya, bisa dirangkum pertanyaannya apa ya? Jadi intinya kemarin itu sudah diterapi dan setelah diterapi hasilnya lumayan enak di badan. Tapi hari ini sakit lagi. Nah, apakah ada hal-hal yang harus dilakukan oleh si pasien sendiri sehingga kesembuhannya ini lebih lama, Kak? Atau bagaimana? Ya. Atau harus diulang lagi atau bagaimana? Ya, seperti kalau kita pergi ke dokter, itu ada dosis ya, minum obat ada dosis, terus harus kontrol lagi, kayak seperti itu. Jadi kalau kita penyembuhan, apalagi kalau sudah lama ya penyakitnya, penyembuhan itu kadang sekali juga tidak cukup. Karena kita harus mengulanginya untuk secara reguler ya, dosis beberapa kali lagi perawatan. Seperti itu Kak Ria. Terus tadi masih apa ya, perut? Kenapa ya? Oh ya, tadi perutnya jadi keras, terus apakah ada hubungannya dengan sakit di kaki kiri gitu? Oh, oke. Jadi perut keras dan sakit di kaki kiri. Jadi sekali lagi, pranic healing adalah komplementer ya untuk diagnosa yang lebih komplit. Silakan Ibu tetap menjalani pemeriksaan medis ya. Karena pranic healing akan memberikan diagnosa tapi secara energi ya. Jadi nanti mungkin nanti kalau bisa di-healing lagi, nanti bisa kita telusuri secara energi. Ini di bagian mana energinya itu ada yang tidak, ada yang stuck gitu ya, ada yang blocking atau ada yang tidak mengalir lancar sehingga menyebabkan gangguan di kaki atau perut ya. Jadi nanti kalau mungkin di terapi lagi mungkin kita bisa cek telusuri energinya. Tetapi untuk diagnosa secara medis tetap disarankan pergi ke dokter ya. Seperti itu Kak Ria. Oke. Jadi gitu Ibu Sri Siswanti. Jadi Ibu ini sudah menderita asam lambung. Iya. Ya, jadi memang sudah lama ya, 30 tahun. Dan karena sudah lama, maka dari Kak Ika tadi menyarankan mungkin perlu terapi ulang atau kita sebutnya tadi apa, dosis gitu ya Kak ya? Ya, perlu terapi yang lebih reguler ya. Jadi ada jadwal, disarankan biasanya seminggu 2-3 kali ya. Jadi dosisnya kalau pengalaman kita di klinik ya, sampai terasa nanti ya, sampai terasa benar-benar enak lah. Oke.
Nah, kita lanjut lagi nih tentang tadi Kak Ika. Tadi kan udah cerita tentang kenapa tertarik dengan belajar ilmu energi ini ya. Nah, kalau nih, seumpama kayak Bu Siswanti ini ya, pengen belajar karena kan kalau dihitung gitu kan, nanti terapinya berapa lama untuk sampai sembuh benar gitu kan, tetap aja perlu apa ya, perlu dosis berulang dan tentu saja dengan biaya. Nah itu kira-kira Kak Ika ada saran seperti apa itu untuk biar bisa tuntas gitu? Iya, betul. Jadi penyembuhan dimungkinkan terjadinya kesembuhan yang permanen, tetapi kesembuhan permanen itu bisa dicapai kalau misalnya ada perbaikan dari si pasien sendiri, ya. Jadi antara terapis dan pasiennya itu sama-sama bekerja sama itu. Karena kita tahu kalau gangguan asam lambung itu kan sebenarnya salah satunya kan stres, karena stres ya. Dan stres itu juga biasanya dari pola pikir, ya, cara berpikir, cara merasakan itu bagaimana si pasien itu memanage atau mengatur emosinya. Nah, kalau memang ingin kesembuhannya permanen, alangkah baiknya memang belajar untuk memanage atau mengatur emosi tadi. Nah, salah satunya adalah dengan belajar. Kenapa belajar bisa? Karena ketika belajar itu nanti akan belajar juga beberapa teknik untuk penyembuhan diri yang praktis untuk diri sendiri, ya, dan juga bisa belajar tentang meditasi, ya. Dan meditasi ini sangat membantu untuk mengurangi stres, karena dengan meditasi ini nanti akan mencapai ya lebih tenang, lebih rileks gitu ya Kak ya. Nah, kalau mau belajar nih, ada nih jadwalnya. Jadwal terdekatnya nanti tanggal 20 dan 21 Maret ya. Itu untuk penyembuhan diri sendiri bisa diikuti secara online. Gitu Kak Ria. Oke, jadi memang ini ya perlu peran serta dari pasien agar tercapai kesembuhan yang maksimal gitu ya Kak Ika ya. Jadi nggak bisa ya cuma dari satu pihak saja. Ya. Oke, baik. Gini Kak Ika, dari pengalaman Kak Ika menangani beberapa pasien, mungkinkah seorang pasien itu menjadi penyembuh suatu saat nanti itu? Sangat mungkin, dan itu sudah ada, ya, sudah ada beberapa dari pasien akhirnya menjadi penyembuh. Kenapa? Motivasinya adalah yaitu tadi ingin sembuh secara lebih permanen. Jadi kalau hanya jadi pasien, kan sakit, nanti kambuh sakitnya diobati, pergi ke terapisnya diobati, oke, sembuh. Nanti kambuh lagi, pergi lagi ke terapisnya, gitu kan. Bolak-balik seperti itu. Tetapi kalau akhirnya belajar, ya, semuanya bisa permanen. Ketika sakit, bisa mengobati diri sendiri. Ya. Dan dengan pemahaman yang lebih baik, ya tadi dengan bisa memanage emosi dan lebih rileks, lebih mengerti tentang energi, ya memahami tentang energi sehingga bisa lebih memanage emosi dan lebih rileks, lebih mengurangi stres, maka kesembuhannya akan lebih permanen. Seperti itu daripada terus mengandalkan pergi ke terapis, ya. Oke, terima kasih. Jadi kakak-kakak semua, sahabat-sahabat sehat dan sukses, ternyata ada kemungkinan loh dari seorang pasien itu menjadi penyembuh. Nah, tadi sudah diterangkan juga oleh Kak Ika bahwa ketika sudah belajar nanti akan segera dengan cepat menangani apa ya? Tadi kan di awal sudah kami sebutkan bahwa gejala ringan dari asam lambung itu seperti kembung, masuk angin, dan lain-lain. Ketika sudah belajar, berarti nanti dengan cepat langsung mengobati diri sendiri ya. Nggak usah nunggu parah baru ke terapis gitu ya. Jadi betul. Mungkin ini yang menyebabkan lebih cepat ya. Betul. Oke. Teman-teman kalau yang mau ikut, itu ternyata tadi ada kelas online.
online untuk penyembuhan diri sendiri di bulan ini ada ya Kak ya. Tadi tanggal berapa? Ya. 21 Maret ya. Oke. Ya, nanti mungkin Jadi, kalau kelas yang lainnya bisa silakan Kak Ria share ke grup ya. oh, jadi boleh nanti di grup silakan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang mau gabung sudah dicatat ini ya nomor adminnya. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya di sana untuk informasi kelas, informasi tips dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan pertanyaan untuk Kak Ika? Ada lagi? Lumayan loh, ini nanti dapat terapi gratis. Ada yang mau tanya? Bu, saya boleh tanya? Oh, silakan. Dari siapa ini? Perkenalkan namanya. Saya Febri. Kak Febri, silakan. Langsung saja. Oke. Bu, saya sudah 2 tahun ini mengalami tukak lambung. Nah, jadi kalau dia kambuh, itu biasanya ada serasa gas di dalam perut, kemudian sakit di punggung, bagian belakang gitu. Itu terasa sakit banget gitu. Dan ini sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, jadi kalau anjuran dokter masalah makanan, itu ada makanan yang diizinkan, ada yang tidak boleh. Nah, saya ingatnya makanan yang boleh saja, karena lebih sedikit yang boleh daripada yang tidak bolehnya. Nah, tadi kan saya dapat informasi dan dari seminar-seminar yang sebelumnya, bahwa asam lambung ini dipicu oleh stres. Nah, pertanyaan saya, itu asam lambung saya itu kambuh kalau saya salah makan. Contoh nih makanan gorengan gitu. Saya coba makan, itu pasti kambuh gitu. Nah, terus kenapa, maksudnya gini loh, itu kan gara-gara stres, tapi kenapa pada saat saya makan itu kambuh? Apakah memang itu makanan tidak boleh saya makan, atau gara-gara mindset saya bahwa makanan ini nggak boleh gitu? Tolong pencerahannya, Bu. Thank you. Silakan Kak Ika, mungkin bisa dibantu. Baik. Jadi ya mungkin makanan menjadi trigger ya, menjadi pemicunya gitu. Memang ada penyebab fisik dan ada penyebab non fisik ya. Dan makanan itu menjadi penyebab yang fisik. Tetapi sebenarnya coba diteliti lagi, kalau awal mulanya ya, awal mula penyakit itu muncul itu apakah dulu hanya karena makanan, ya kan? Makanan itu bisa menjadi pemicu, tetapi belum tentu itu adalah penyebab yang sesungguhnya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari ya, kalau enggak, saya enggak lagi stres kok, saya lagi baik-baik aja. Tapi kenapa ya saya kok asam lambung saya ini sakit gitu kan, gangguan gitu kan. Jadi kadang-kadang saking pemicu dari stres itu sebenarnya saking dalamnya, ada di dalam diri kita, mungkin kita nggak sadar gitu ya. Jadi mungkin ini memang perlu diteliti. Bisa jadi memang makanan itu memang menjadi trigger, menjadi pemicu. Seperti itu ya. Itu Kak Arya. Gitu Bu. Kak Febri. Iya, terima kasih Bu Ria. Ya, jadi sudah sedikit tercerahkan. Ada informasi yang didapat. Baik. Jadi kemarin juga di pertemuan pertama kita sudah diberi sedikit informasi tentang stres itu seperti apa, kenapa kita itu sampai tidak merasa. Jadi kemarin itu diumpamakan kita itu stres itu seperti segenggam beras gitu kan ya. Kalau sehari kita pegang beras nggak kerasa. Hari kemudian kita tambah 1 genggam lagi. 10 hari berarti 10 genggam. 1 bulan berarti jadi lebih banyak. 1 tahun, nah bisa jadi 1 karung gitu kan. Nah, yang tidak kita sadari adalah kita itu ini pegang tapi nggak terasa kalau itu yang kita pegang itu sebetulnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi mungkin kita semua memang kurang menyadari tentang ini ya, kurang sensitif kalau kita itu sebenarnya stres gitu kan ya. Nah, ini ternyata ada caranya ya Kak Ika. Gimana cara apa ya?
Tadi sudah disebutkan ada apa meditasi gitu ya, itu untuk mengurangi stres itu. Betul. Oh, jadi dengan kenapa bisa begitu, Kak Ida? Mengapa meditasi bisa mengurangi stres ya? Iya, kenapa bisa itu? Ya, jadi ketika kita melakukan meditasi, sebenarnya meditasi itu menurunkan energi ya. Jadi karena kita di sini ngomongnya energi ya Kak ya. Menurunkan energi dari ilahi. Dan energi ini efeknya memang seperti membilas ya. Jadi kita itu seperti mandi, tapi mandi energi, gitu kan. Membilas energi-energi yang negatif. Misalnya yang namanya emosi itu juga kan energi ya. Kita ngomong ini semuanya adalah energi ya. Emosi yang negatif itu juga energi. Nah, itu sebenarnya ada nempel di aura kita gitu ya. Seperti apa ya? Ibaratnya kaca itu ada kotorannya nempel di situ. Nah, seperti itu juga. Nah, ketika kita meditasi, nah kotoran ini akan terbilas dalam taraf tertentu ya, terbilas. Nah, inilah yang membuat kita itu lebih tenang karena energi-energi yang kotor ini tadi sebenarnya yang membuat stres, yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Ibaratnya pakai kacamata, seperti saya ini, tapi kacamatanya beruwet gitu ya. Jadi kan nggak bisa ngelihat apa-apa, nggak bisa kelihatan clear gitu ya. Masalahnya gampang, tapi apa ya, kok solusinya nggak bisa dapat karena kita nggak bisa ngelihat dengan jelas. Tapi ketika kita meditasi, maka kotoran-kotoran yang ada di aura kita, yang ada di tubuh energi kita tadi, itu terbilas, dan itu membuat kita kacamata ini menjadi bersih, ya, sehingga kita bisa melihat dengan lebih jernih dan lebih tenang. Kita menjadi lebih tenang. Itu kenapa stresnya ikutan terbilas juga, gitu ya. Kira-kira gampangnya seperti itu, Kak Ria ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kayak mandi ya ternyata ya. Jadi lebih seger gitu ya. Kayak mandi. Ya, kalau kita kan mandi setiap hari ya. Jadi energinya juga perlu mandi juga gitu. Supaya seger ya, supaya sehat. Nah, ini kalau kita mau ikut meditasi ini ada enggak Kak yang di apa ya? Yang bisa kita ikuti gitu? Ada. Jadi kita ada sesi meditasi online ya. Nanti bisa di-share-kan di grup WA ya. Grup ya? Oke, boleh. Ya, ada. Jadi hampir setiap hari ya. Hari Senin, Selasa, dan sampai hari Sabtu ya Kak Ria ya. Oh, berarti kita nanti mandinya tiap hari gitu ya? Iya, bisa mandi tiap hari dan kan bersih dan sehat ya. Oke, sahabat-sahabat sehat dan sukses yang mau mandi energi tiap hari bisa bergabung di meditasi. Infonya, teman-teman harus gabung dulu di WA grup kami. Tadi nomornya sudah ada di chat, nanti bisa menghubungi admin. Oke. Mau sharing, Kak? Oh, sharing, silakan Kak Sinta. Ya, jadi gini ya, saya beberapa hari ini kebetulan menstruasi. Terus 2 hari belakangan kemarin itu asam lambung meningkat. Jadi saya taunya kok asam lambung itu saya muntah-muntah, yang dikeluarkan itu ada asamnya gitu kan. Berarti mungkin asam lambungnya kan. Nah, terus kebetulan kita juga sudah belajar penyembuhan, jadi bisa selain menyembuhkan diri sendiri, kemarin seperti dikatakan Kak Ika tadi, jadi mengikuti meditasi itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi tadi malam saya juga mengikuti meditasi, dan setelah saya muntah sampai kemarin tuh sampai 3 kali, habis itu badan terasa lebih segar setelah meditasi, dan rasa mual, rasa nggak enak di badan itu sudah kembali enak lagi. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin merasakan sakit ya seperti kambuh ya untuk asam lambungnya meningkat lah, itu silahkan dicoba, silahkan dibuktikan sendiri bahwa meditasi itu sangat membantu kita dalam mengatasi permasalahan penyakit seperti asam lambung. Gitu Mbak, terima kasih.
Terima kasih sharingnya Kak Sinta. Ternyata benar, ini Kak Sinta sudah membuktikan sendiri bahwa dengan meditasi bisa membuat lebih tenang gitu ya. Oke, ini tidak terasa, ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, kurang beberapa menit lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Kak Ika. Nanti kan akan ada terapi gratis untuk 5 orang. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pasien ketika sedang diterapi, Kak Ika? Mungkin bisa dijelaskan agar nanti hasilnya maksimal gitu. Terima kasih. Monggo. Sebelumnya yang paling penting itu mandi dulu ya. Oh, mandi Karena dulu. Setelah di terapi itu tidak, kalau bisa jangan mandi sampai 12 jam. Jadi sebaiknya mandi dulu ya. Untuk ketika di terapi, posisi boleh duduk, boleh berbaring dengan tangan dibuka di pangkuan ya, dan jangan menyilangkan tangan, jangan menyilangkan kaki supaya energinya bisa mengalir lancar. Dan biasanya diawali dulu dengan doa. Dan nanti juga kalau sudah selesai akan kita infokan dan nanti juga ditutup juga dengan doa. Begitu Kak Ria. Oke. Nah, itu informasi buat sahabat-sahabat semua. Jadi cuma duduk santai, rileks, jangan menyilangkan kaki dan tangan. Kemudian yang terpenting mandi dulu. Kenapa? Karena tidak disarankan mandi setelah itu. Boleh tahu, Kak Ika, kenapa itu nggak boleh mandi setelah di terapi itu kenapa? Ya, jadi walaupun sebenarnya terapinya sudah selesai, tapi proses penyembuhannya belum selesai karya, ya. Jadi gitu. Energi itu masih berproses untuk diserap tubuh. Itu kenapa memerlukan waktu ya minimal 12 jam kita jangan mandi. Karena ketika kita mandi nanti energinya akan terbilas. Kan eman-eman ya, sayang ya kan. Sayang kalau terbilas ya kan, nanti penyembuhannya tidak maksimal karena masih proses penyerapan. Itu. Oke. Jadi tadi 12 jam ya, Kak? Kira-kira jadi kalau nanti habis ini mandi jam 4 berarti besok lagi jam 4. Oh, berarti masih bisa ya. Kalau ngantor jam 7 masih bisa mandi ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kurang 5 menit lagi nih sahabat-sahabat saya dan saya semua. Kita akan segera menutup acara. Tapi sebelum kita tutup, kita mungkin ada ini dari Kak Ika, kata-kata apa penutup. Silakan Kak Ika untuk teman-teman semua. Oke. Jadi asam lambung itu bisa dibilang penyakit sejuta umat ya. Bahkan saya sendiri pun juga pernah merasakan gitu. Dan itu kalau mau dianggap remeh juga tidak bisa dianggap remeh karena lama-kelamaan pun kalau tidak diobati sampai akar permasalahannya juga akan menjadi momok bagi seumur hidup kita gitu ya. Mengapa ada orang yang sakitnya sampai bertahun-tahun? Jadi karena tidak diobati sampai ke akar-akarnya gitu. Mungkin hanya minum obat untuk lambungnya gitu, hanya di terapi atau hanya diobati lambungnya, tetapi akar dari permasalahannya mungkin belum tersentuh. Nah, pranic healing memberikan suatu cara dan sudut pandang yang lain ya. Kalau terapi perawatan kedokteran adalah untuk fisiknya di mana mengurusi lambungnya atau organnya, maka kita punya pendekatan lain yaitu melihat akar permasalahannya adalah dari sisi atau faktor emosional. Itu mengapa kami menjadi disebut komplementer karena melengkapi. Jadi dokter mengobati tubuh dan pranic healing mengobati energi. Sehingga dengan dua-duanya jalan, diharapkan nanti kesembuhannya akan lebih cepat. Akan lebih menyeluruh. Dan sekali lagi untuk hasil yang permanen tetap harus ada perubahan dari si pasiennya, perubahan dari cara pandangnya, perubahan dari cara mengatur emosinya, mengelola stresnya. Nah, itu bisa dibantu dengan meditasi dan dengan belajar pranic healing. Oke, gitu Kak Ria. Oke, terima kasih.
Nah, yang terakhir, terima kasih Kak Ika untuk waktunya sudah bergabung Sama-sama. dengan kami. Lain waktu kita undang lagi ya. Boleh. Nah, sekarang ini yang terakhir nih. Kita akan umumkan 5 orang yang akan memperoleh terapi gratis. Ini ada tim kami. Kak Lucy, bisa diumumkan? Silakan. Selamat sore. Selamat sore. Ini seperti yang sudah diumumkan di chat ya Kak Ria ya, untuk kesempatan 5 orang yang mendapatkan terapi asam lambung gratis itu diukur dari keaktifan. Untuk sementara ini baru 2 slot. Yang bertanya tadi ada Bu Fatimah sama Bu Febrita ya. Mungkin masih ada peserta lain yang mau bertanya, mumpung masih ada kesempatan. Oh, sama Bu Suni Suwanti, sorry. 3 slot, sorry Kak. Sudah ada 3 slot. Oke, masih ada 2 ya berarti. Dari peserta ada yang mau? Ada yang mau? Nggak ada? Yakin ini nggak ada? Mungkin dari baik. ada Dharma di Medan, Mimi Merlin, Pak Yoni Irawan, mungkin ada yang mau? Dia, Pak Yoni mungkin. Bagaimana Pak, boleh? Ya, mau tanyakan aja. Jadi sebenarnya yang kena asam lambung itu ibu saya. Kebetulan ibu saya belum bisa join di meeting ini. Itu sebenarnya kalau terapi kayak gitu itu efeknya itu langsung atau seperti apa ya? Karena kan mungkin kalau orang tua agak apa namanya? Wah, ini terapi apa gitu-gitu. Kan nggak langsung kelihatan gitu kan ya. Jadi terapinya itu nanti apakah nanti di perut mungkin terasa lebih adem atau gimana gitu. Kebetulan ibu saya kan dan bapak sih, sebenarnya ibu dan bapak saya kena asam lambung semua, beliau berdua ini. Jadi apa ya, kadang kalau sudah asam lambungnya naik itu udah aduh kasihan banget gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya terapi itu apakah nanti secara perlahan akan sembuh total atau mungkin mengurangi, terus kemudian apakah ada makanan yang harus dihindari gitu-gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa dibantu Kak Ika. Jadi bisa nggak sih seandainya kita itu mendaftarkan tapi untuk orang lain gitu? Oke, salah satu pertanyaannya, dan yang lainnya tadi seperti efeknya bagaimana setelah diterapi. Silakan Kak Ika. Untuk tim, bolehkah untuk salah satu orang tuanya atau gimana? Yang tidak ikut Zoom, atau apakah diperbolehkan? Silakan itu untuk boleh ya. Boleh. Baik. Jadi tadi apakah langsung terasa, ya kan? Kalau dari pengalaman kemarin dari para peserta langsung terasa ya, langsung bisa merasakan. Nah, untuk sekali lagi untuk berapa kali bisa sembuhnya, memang tergantung ya. Kalau sudah lama ya, memang harus ada terapi secara reguler. Gitu. Tapi kalau untuk sekedar apakah pertama kali merasa, ya kebanyakan kemarin yang sudah pengalaman yang kemarin nih bisa merasakan, gitu ya. Apalagi kalau yang peka, ya, mungkin sekedar bisa merasakan hangat atau gerimis-gerimis seperti itu, atau ada perasaan juga nanti lebih lega, lebih ringan, ya. Dan itu tergantung juga sih dengan kondisi pasiennya, tapi biasanya bisa merasakan walaupun baru sekali. Dan sekali lagi walaupun jarak jauh tetap efeknya ya. Sama dengan berhadapan. Oke. Siap. Terima kasih informasinya. Kalau itu nanti pasiennya apakah perlu tahu Kak Ika? Karena ini kan mau yang diterapi orang tuanya. Nanti nggak apa-apa sih, mungkin kalau itu diberitahu sih nanti saya. Boleh. Cuman maksudnya kalau sekarang belum bisa join aja tadi. Iya, boleh. Tadi boleh dari tim Kak Ika. Siap. Terima kasih sekali ya. Nanti mungkin saya tak join di grupnya WA tadi itu mungkin. Itu lebih bagus. Ya. Oke, sudah. Jadi ada lagi Kak Lucy, kiranya sudah cukup untuk ini masih 4 slot tadi kan Kak Ria ya. Masih ada 1 slot lagi, mungkin ini Pak Dharma atau Mimi Merlin dari Medan, dua-duanya mungkin. Ada yang masih mau? Ada yang masih mau? Oke, kita tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3.
habis. Oke. Kalau gitu Karya ini pengumuman aja untuk yang belum join ke grupnya. Untuk yang belum join ke grupnya bisa chat di nomor yang sudah ada di halaman chat ya, 085 8481 55918. Itu silahkan disebutkan untuk nama dan asalnya. Nanti akan di-joinkan ke grup. Begitu Kak Ika? Kak Ria, sorry, dan Kak Ika. Oke, terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Kiranya ini menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi Rabu minggu depan, masih di jam yang sama. Terima kasih, salam sehat dan sukses. Salam sehat dan sukses. Dadah. Salam sehat dan sukses.